Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Indra Mawan Ciputra. Oke, seperti biasa saya akan melanjutkan untuk mengupload video seputar tugas perkuliahan teknik informatika, di mana pada video kali ini saya akan mengupload atau membahas tentang akuisisi dengan FTK Imager, di mana di sini adalah tugas dari mata kuliah forensik digital. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja tentang apa itu akuisisi, apa itu tools FTK Imager, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Mawan Ciputra dengan NIM A11 2022 14563. Di sini saya mengambil mata kuliah forensik digital dengan kode A114601. Oke, langsung saja di sini kita akan belajar bersama-sama atau membahas terlebih dahulu tentang apa itu tahapan akuisisi dalam forensik digital. Oke, sebelumnya kita membahas lebih dahulu tentang pengertian akuisisi. Sebenarnya apa sih itu akuisisi? Nah, akuisisi dalam forensik digital adalah proses pengambilan data dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau file image dan lain sebagainya dengan cara membuat salinan identik atau salinan image yang digunakan untuk analisis digital tanpa merusak barang bukti asli. Nah, jadi kita mengambil salinan image yang akan kita gunakan untuk analisis tapi tanpa merusak barang bukti asli atau tanpa mengubah barang bukti asli yang kita ambil salinannya. Oke, jadi apa itu tujuan dari akuisisi? Nah, di sini saya menjelaskan tentang tiga tujuan dari akuisisi. Yang pertama adalah menjaga keaslian data. Jelas, data akan asli atau barang bukti tidak boleh diubah atau dimodifikasi ketika kita melakukan akuisisi. Barang bukti ini tetap asli. Lalu selanjutnya mendapatkan barang bukti tersembunyi. Misalkan di barang bukti yang kita salin atau kita dapatkan itu ada file yang dihapus atau data tersembunyi atau metadata, kita bisa ambil dan kita bisa analisis juga. Lalu ada bisa digunakan di pengadilan. Nah, barang bukti harus memiliki integritas yang bisa diverifikasi, misalkan melalui SMD5 atau SH1. Kurang lebih seperti itu tentang apa itu akuisisi dan tujuan dari akuisisi itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, tahap-tahapan dalam akuisisi itu seperti apa? Nah, ini saya kurang lebih akan menjelaskan tentang gambaran umum atau langkah-langkah umum tahapan akuisisi yang akan saya simulasikan nanti. Nah, jadi kurang lebih yang pertama ada simulasi menggunakan virtual hard disk. Nah, nanti saya akan membuat virtual hard disk dengan nama flash disk. Jadi seolah-olah flash disk ini adalah flash disk fisik atau barang bukti fisik yang akan kita analisis. Nah, caranya yang pertama adalah membuat disk virtual sebagai simulasi storage disk. Format disk dan beri nama volume misalnya flash disk atau lain sebagainya ketika misalnya teman-teman mau mencoba. Dan tahap kedua adalah menyiapkan evidence atau barang bukti. Masukkan file barang bukti ke dalam VHD, lalu mensimulasikan pelaku dengan menghapus file, misalkan file rahasia.docx. Nah, nanti akan saya tampilkan beberapa barang bukti yang akan kita gunakan, lalu file yang akan kita hapus kurang lebih namanya adalah rahasia.docx. Yang ketiga adalah imaging, itu kurang iya imaging atau akuisisi dengan FTK Imager. Menjalankan FTK Imager, memilih physical drive, tentukan lokasi penyimpanan, lalu hasilnya seperti apa, hasil akuisisi yang akan menjadi salinan digital atau salinan bukti digital. Yang keempat adalah verifikasi dan analisis image. Tambahkan image ke FTK Imager, lalu tekan add evidence item, lalu selanjutnya akses terus data untuk melihat isi dan melakukan analisis awal. Oke, jadi kurang lebih itu tentang akuisisi itu apa, tujuannya apa, dan langkah-langkah atau tahapan akuisisi itu seperti apa. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang FTK Imager. Apa itu FTK Imager, fungsi dan kegunaannya. Jadi, apa itu FTK Imager? Nah, FTK Imager ini adalah software forensik gratis dari akses data yang digunakan untuk
mengakuisisi, melihat, dan menganalisis media penyimpanan digital. Fungsi utama FTK Imager di antara lain adalah imaging atau akuisisi, membuat salinan sektor per sektor dari disk ke dalam file image, menjamin hasil akuisisi tidak berubah dari aslinya. Lalu ada preview dan analisis data, melihat isi file image seperti file explorer biasa, dan menampilkan struktur folder, atribut file, dan metadata. Lalu ada melindungi bukti, bekerja secara read only, tidak mengubah isi asli disk atau image, dan bisa mendeteksi file tersembunyi atau file yang sudah dihapus. Selanjutnya ada format output fleksibel, menyimpan dalam berbagai format, image seperti RAW, E01, AFF, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang teori dari akuisisi itu apa, manfaatnya seperti apa, tahapannya seperti apa, FTK Imager itu apa, dan fungsi dari FTK Imager itu kurang lebih apa. Oke, langsung saja kita masuk ke inti dari video kita atau tujuan dari saya membuat video. Jadi kurang rasanya ketika kita hanya memahami teori tanpa mempraktekannya. Jadi praktek itu kan untuk membuktikan apakah teori yang kita pahami itu memang berjalan dengan benar. Apakah teori itu benar atau salah, kita harus mempraktekkan. Namanya juga teknik informatika. Kurang lengkap rasanya jika kita hanya teori tanpa praktek. Oke? Jadi di sini ada beberapa tahapan ketika kita akan melakukan akuisisi. Nah, jadi yang pertama adalah kita perlu yang namanya setup virtual hard disk. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan membuat virtual hard disk yang kita akan gunakan untuk simulasi seolah-olah di sini adalah disk fisik. Nah, seolah-olah flash disk ini adalah flash disk fisik yang akan kita gunakan untuk akuisisi. Caranya bagaimana? Oke, kita urutkan dari awal. Yang pertama, kita klik dulu disk management. Oke. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ada partisi apa saja di dalam disk management. Lalu kita akan menekan tombol action. Sebentar. Tekan create VHD. Oke. Setelah itu kita tentukan lokasinya terlebih dahulu. Nah, kita tuh membuat virtual disk di mana? Nah, kebetulan di sini saya akan membuat di C dengan file name flash disk. Oke, setelah kita menentukan lokasi dan memberikan nama, kita akan save saja. Nah, kita akan kurang lebih karena ini hanyalah simulasi atau belajar, maka kita akan menggunakan hard disk size-nya mungkin 100 MB terlebih dahulu, supaya nanti cepat dalam melakukan proses akuisisi. Nah, lalu untuk virtual hard disk formatnya tetap VHD dan hard disk type-nya kita tetap fix size saja sesuai rekomendasi, dan selanjutnya kita akan menekan tombol OK. Oke, di sini sudah jadi. Nah, di sini ada unknown dan not ini dan belum terinisialisasi. Nah, kita perlu mengklik kanan dan perlu inisialisasi disk. Oke, kita tetap untuk aturannya atau untuk formatnya tetap gunakan GPT saja, dan kita langsung menekan OK. Kita tunggu saja. Oke, setelah kita inisialisasi, maka tulisannya akan berubah menjadi basic dan online. Oke. Setelah itu kita akan klik kanan, lalu kita akan klik new simple volume, dan kita akan next saja. Untuk sampel volume size in MB kita biarkan saja, dan kita akan ubah dari E ke Z saja supaya lebih mudah mengingatnya, dan kita akan next saja. Untuk NTFS default dan volumenya juga tetap saja.
tidak ada yang kita ubah. Oke, setelah itu klik finish. Oke, dan sudah terbuat ini volume. Oke, karena ini kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah terbuat. Kenapa ini tulisannya new volume? Karena untuk label name-nya tadi belum saya ubah. Coba saya rename terlebih dahulu. Bisa kita rename di sini dengan nama flash disk. Oke. Selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu setup evidence atau menyiapkan barang bukti yang akan kita gunakan untuk akuisisi. Nah, di sini saya sudah mendownload barang bukti. Nah, langsung barang bukti ini akan kita ekstrak all atau all akan kita masukkan ke dalam flash disk. Kita pilih terlebih dahulu karena sudah. Oke, lalu select folder dan ekstrak saja. Oke, setelah kita ekstrak, kita sudah terdapat 4 file di virtual hard disk kita. Setelah itu, setelah kita setup virtual hard disk, setelah kita setup evidence, dan kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi FTK Imager. Karena sebelumnya saya sudah mempunyai FTK Imager, jadi bisa kita langsung buka saja. Oke. Bentar, oke. Sebenarnya belum saya ekstrak. Kita akan mengekstrak terlebih dahulu. Dan kita akan membuka FTK Imager. Oke, di paling atas ternyata kita buka saja, kita klik yes saja, dan akan muncul halaman seperti ini. Jadi ini adalah halaman dari FTK Imager. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya atau inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan memulai ke tahap akuisisi. Kita akan memulai akuisisi terhadap flash disk atau virtual hard disk yang sudah kita buat tadi, di mana storage ini seolah-olah kita anggap sebagai storage fisik yang di dalamnya ada evidence atau barang bukti digital. Nah, sebelumnya untuk flash disknya tadi kita akan menghapus terlebih dahulu file rahasia DOCX-nya. Nah, kita di sini akan menghapusnya terlebih dahulu. Kenapa kita menghapusnya? Karena di sini kita berperan atau sedang berpura-pura menjadi seorang pelaku kejahatan yang menghapus file barang bukti yang digunakan. Nah, jadi kita di sini berperan seolah jadi pelaku kejahatan yang menghapus file barang bukti sebelum, lalu kita akan melakukan akuisisi. Oke, kita tinggal buka saja FTK Imager-nya, lalu kita klik file dan kita pilih create disk image. Nah, betul. Oke, kalau ada pilihan seperti ini, pilih saja physical disk, lalu next. Nah, untuk drive-nya kita memilih, nah kurang lebih tadi kan kita akan menyimpan dalam size 100 MB. Berarti kita harus memilih yang kurang lebih size-nya seperti yang tadi kita buat, atau biasanya size ini lebih sedikit atau kurang sedikit dari size yang kita buat. Nah, di sini kebetulan size-nya 104 MB. Setelah itu kita finish dan kita klik add untuk
memilih tujuan image-nya yang akan kita bikin format apa untuk image hasil akuisisinya. Kita akan pilih add, lalu kita tetap memilih ke dalam tipe raw. Selanjutnya kita akan next. Nah, dan akan muncul isian seperti ini. Untuk ketika teman-teman mau mencobanya, case number-nya dan lain sebagainya mungkin bisa diisi sesuka kalian. Dan di sini dari dosen saya memberikan contoh case number-nya adalah kita buat saja seolah UDN for git for dict 01. Lalu evidence number-nya adalah 01. Lalu unique description, nah itu adalah flash disk yang kita gunakan. Jadi kan kita tadi menggunakan flash disk, jadi kita tinggal tulis saja flash disk, misalkan Toshiba warna hitam. Kan teman-teman mau mencobanya dengan flash disk Toshiba warna putih atau flash disk dengan merek lain juga silahkan. Jadi ini hanyalah formalitas saja karena ini adalah virtual hard disk. Lalu examinernya kita coba isikan nama saya sendiri yaitu Indramawan Ciputra, dan notesnya adalah supaya mempermudah kita dalam mengingat, kita buat saja ukuran 100 MB. Oke, lalu kita next saja. Nah, kita destinasi folder, image destinasi foldernya kita akan letakkan di mana. Oke, kita di sini akan memilih C saja. Kita akan tempatkan di forensik saja. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengisi image file name supaya mudah dalam mengingat. Kita isikan seperti tadi saja, yaitu UDN for dict 01. Dan kita akan ini saja. Do you want to continue and use destination? Oke, kita coba destinasi lain saja. Space-nya kita akan letakkan di C. Bentar. Kita ulang di sini saja. Setelah itu kita langsung akan memulainya saja atau klik start. Nah, proses akuisisi ini berjalan cepat karena kita membuat virtual disk di awal itu adalah 100 MB. Close saja. Lalu close. Nah, ketika proses akuisisi ini selesai akan menghasilkan dua image hasil dari akuisisi yang barusan kita lakukan. Nah, kita akan mencoba melihatnya apakah hasil akuisisinya tadi sudah ada. Tadi saya menyimpannya di disk. Nah, sudah ada dua file hasil akuisisi tadi dengan tipe WinRAR dan tipe text document. Oke, setelah itu kita akan ngecek hasil imaging. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan klik tombol add evidence. Kita pilih image file karena tadi hasilnya sudah image. Kita akan mengecek hasil akuisisi tadi. Lalu kita next saja dan kita cari lokasi akuisisi yang dihasilkan tadi. Akuisisinya tadi di mana? Di file hash, di folder hash. Kita open saja dan kita akan menjalankan, atau ketika kita sudah memilih file yang akan kita cek hasil imagingnya, kita klik finish saja. Nah, dan sudah keluar hasilnya. Maka UDN Verdi 01 ini akan muncul di evidence tree yang kurang lebih sebagai berikut tampilannya.
Nah, dari hasil ini kita bisa menganalisis isi dari image hasil akuisisi UDN 4001 tadi. Nah, hasil ini kita bisa analisis untuk kita hasil analisisnya untuk kita bawa ke persidangan sebagai barang bukti atau hasil analisis dari tahapan forensik digital yaitu akuisisi dengan FTK Imager. Kita juga bisa mengekspannya untuk melihat kurang lebih apa saja isi dari UDN 4001 ini. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Oke, kurang lebih FTK Imager ini digunakan untuk menganalisis isi image hasil akuisisi saja, tidak untuk merecovery file yang dihapus. Untuk recovery filenya kita akan menggunakan atau misalkan ada tugas selanjutnya untuk merecovery file yang biasanya menggunakan tools autopsi. Jika ada tugas lanjutan seperti itu, maka tunggu saya di video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas dan sedikit terhambat dalam menjelaskannya. Sebagai bahan saya dalam belajar supaya lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Tetap dukung channel saya Indramawan Ciputra supaya channel saya bisa lebih maju dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.